Fitria itu mendatangi kamar Siti Maimunah. Di tengah tidur nyenyaknya, Siti Maimunah langsung dihujani sabetan-sabetan celurit yang babi buta nih. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Balik lagi nih di kronologi kisah kriminal edisi spesial Valentine. Yang di satu episodenya, Nona akan menghadirkan dua cerita yang saling terkait. Nah, kali ini ceritanya tentang apa sih, Nona? Kali ini, seperti di judul ya, kita bakal ngobrolin pelakor lawan istri sah. Tahu kan pelakor perebut laki orang? Siapa sih yang gak gemes dengar cerita-cerita tentang perusak rumah tangga ini? Tapi, kalau mereka sampai berselisih, gimana jadinya? Oke, cerita pertama, seorang pelakor atau perebut laki orang tega menghabisi nyawa istri sah dari selingkuhannya. Diduga ia merasa cemburu dan gak terima diputusin begitu aja, apalagi akan ditinggal pergi oleh selingkuhannya ini. Tapi yang paling bikin mind-blowing, si pelaku ini berani-beraninya datang ke pemakaman korban untuk melayat dengan tampang polos, gak merasa bersalah gitu. Bagaimana sih kisahnya, Nona? Sini, Nona ceritain. Fitria adalah gadis muda berusia 23 tahun yang tinggal di Dusun Lor Polor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Fitria ini belum menikah, tapi dia sudah menjalin kasih dengan pria yang juga tetangganya. Nah, pria ini tuh bernama Pusini atau Busaini yang berusia 33 tahun. Jadi di sini tuh Nona mendapatkan dua nama ya. Dari yang Nona baca gitu. Tapi yang orangnya nih ya kayak gini gitu. Dan dari kebanyakan berita ini manggilnya orang ini ya dengan sebutan Pusini. Pusini ini dikatakan merupakan seorang supir. Dan Fitria bersama Pusini mereka telah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya. Tapi nyatanya Pusini ini bukanlah laki-laki lajang, melainkan dia adalah pria yang sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Rumah tangga Pusini sendiri nampaknya adem ayem. Dia hidup bahagia dengan istrinya yang bernama Siti Maimunah yang berumur 29 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang selalu merawat keutuhan keluarga kecil mereka. Dan dikatakan juga, ya mereka ini bertiga tuh semua bertetangga gitu, deket-deketan rumahnya. Sampai pada suatu hari di sekitar akhir tahun 2023, hubungan gelap antara Pusini dan Fitria terendus. Ketahuan nih mereka, ketahuan kalau Pusini telah selingkuh. Langsung dong ya dia disidang sama keluarganya. Bisa-bisanya ya kamu selingkuh, apa yang kamu mau dengan berselingkuh? Sekarang kamu pilih Maimunah atau Fitria? Sadar selama ini Pusini melakukan kesalahan, dia pun meminta maaf kepada Maimunah dan keluarganya, serta berjanji untuk nggak mengulangi perselingkuhannya itu lagi. Maimunah yang entah karena masih cinta atau memang memikirkan bagaimana nasib anak-anaknya kalau dia sampai bercerai dengan Pusini, dia pun mau mengalah. Siti Maimunah memaafkan Pusini dan menerima lelaki itu kembali sebagai suaminya. Tapi ada sebuah perjanjian nih, kalau sampai Pusini kembali ke gap selingkuh lagi, ya hancur sudah biduk rumah tangga yang selama ini telah mereka bangun. Berusaha untuk menyelamatkan perkawinannya, Pusini pun mengambil langkah untuk memutuskan kisah kasih terlarangnya bersama si Fitria. Sudah ya, kita akhiri saja hubungan ini. Aku sudah gak mau lagi sama kamu. Aku mau kembali dengan Maimunah dan keluargaku. Mendengar pernyataan itu, tentu berang hati Fitria. Ia marah, kesal karena cemburu. Mengapa Pusini ini lebih memilih istrinya daripada dirinya? Tapi Pusini sudah kukuh sama pendiriannya. Ia akan memutuskan dan meninggalkan Fitria. Bahkan Pusini berniat pindah ke Surabaya bersama istri dan anak-anaknya. Yang gak lain alasannya untuk menjauh dari Fitria. Sudahlah, kita nggak mungkin bersama. Aku juga akan pindah ke Surabaya untuk buka toko perancangan sama istriku. Begitu alasan yang diberikan Pusini kepada Fitria ketika Fitria ini kekeh nggak mau diputusin sama Pusini. By the way, toko perancangan yang Nona tahu adalah toko kelontong gitu ya. Coba koreksi Nona kalau salah.
Oke, di sini ada dua versi ya sebenarnya. Ada yang bilang yang nyuruh memilih antara Fitriyah si selingkuhan atau sang istri sah yaitu Maimunah adalah Fitriyah sendiri. Dan ada yang bilang kalau perselingkuhan Pusini dan Fitriyah diketahui oleh Maimunah dan keluarganya. Jadi keluarganya inilah yang menyuruh Pusini memutuskan Fitriyah. Nah, kan kalau yang Nona ceritain tadi yang suruh milih tuh keluarganya Pusini dan Siti Maimunah ya. Tapi intinya di sini Pusini itu tetap memilih istri dan anak-anaknya. Dia juga ingin memulai lembaran baru dengan pindah ke Surabaya, meninggalkan Madura dan Fitriyah. Pada tanggal 9 Januari 2024, dini hari pukul 3 pagi di rumahnya, di Omben, Sampang, Madura, tidurlah Siti Maimunah sendirian. Karena ternyata sudah semenjak 2 hari lalu suaminya, Pusini itu, pergi ke Surabaya untuk mengurus kepindahan mereka. Nah, semenjak kepergian Pusini atau pada tanggal 7 Januari 2024 itu juga, Fitria yang mengetahui kalau Pusini ini sedang pergi ke Surabaya memiliki niatan jahat untuk menghabisi Siti Maimunah. Mumpung dia pergi nih. Nah, dia sudah menyiapkan senjata tajam berupa celurit yang dia pinjam dari kakaknya untuk menghabisi Siti Maimunah. Ya nggak minjem sih, dia ngambil aja. Kalau minjem kan bilang ya. For your information nih adik, celurit itu adalah sebuah benda tajam yang tidak hanya digunakan untuk bertani, melainkan juga senjata andalan di Madura tempatnya mereka. Setahu Nona, seperti kejadian Carok Madura yang heboh nih ya kemarin. Carok sendiri seperti sudah jadi tradisi ya di daerah Madura. Walaupun tradisi ini tuh menjadi pro kontra di kalangan masyarakatnya sendiri. Tradisi Carok memiliki sejarah panjang di Madura, yang pada awalnya Carok merupakan aksi perlawanan masyarakat lokal terhadap penjajah yang datang ke daerah mereka. Tapi kan ya, sekarang tradisi Carok ini itu semacam duel atau perkelahian yang diperuntukkan memulihkan harga diri serta kehormatan yang terkait dengan harta, tahta, dan wanita. Kan sekarang udah nggak ada ya penjajahnya, tapi tradisinya tuh masih ada. Dalam perkelahian itu, orang yang melakukan tidak dengan tangan kosong, tetapi mereka menggunakan senjata tajam. Dan yang paling umum adalah celurit, karena yaitu senjata andalan mereka. Jadi, bagi sebagian besar masyarakat, apalagi pria di sana, sudah umum nih memiliki sebilah celurit. Beberapa orang juga membawa celurit di dalam pakaian mereka. Nah, ini bisa disisipkan dan dibawa kemana-mana ya. Jadi selalu dibawa-bawa sebagai jaga-jaga gitu ya, Dir. Nah, jadi celurit nih bukan barang aneh di sana. Nah, balik lagi nih, di malam yang sudah ditunggu-tunggu sama si Fitria. Fitria itu mendatangi kamar Siti Maimunah. Di tengah tidur nyenyaknya, Siti Maimunah langsung dihujani sabetan-sabetan celurit yang membabi buta gitu kan. Nah, Siti Maimunah pun yang kaget tiba-tiba diserang secara brutal, segera berteriak minta tolong. Tolong, tolong, sakit, tolong. Kakak Siti Maimunah yang bernama Rikman, rumahnya ini kan berdekatan. Dia tuh mendengar teriakan adiknya itu. Rikman segera berlari ke arah rumah adiknya itu. Dia sempat melihat seorang perempuan yang berkerudung dan membawa celurit keluar dari rumah adiknya. Rikman sempat berusaha mengejar perempuan itu, tapi Rikman gak berhasil menangkapnya karena Rikman lebih memilih menghampiri adiknya yang berteriak kesakitan tadi. Begitu sampai di kamar Maimunah, Rikman melihat adiknya Maimunah tuh sudah bersimbah darah. Maimunah mengalami beberapa luka robek, mulai dari lengan kanan, paha kanan, lutut bagian belakang, pergelangan tangan kiri, betis kiri, hingga paha kiri, bagian belakangnya ya. Jadi banyak banget nih ya di mana-mana tuh bekas lukanya. Rikman pun berusaha segera menolong Maimunah dengan membawanya tuh ke puskesmas. Tepatnya puskesmas Omben ya yang paling dekat dengan tempat mereka. Tapi ternyata nyawa Maimunah nggak bisa diselamatkan. Pagi itu juga Siti Maimunah dinyatakan telah tewas akibat kehilangan banyak darah dari luka robek di sekujur tubuhnya. Polisi juga sempat melakukan visum untuk keperluan penyelidikan kasus ini. Meskipun begitu, belum ada nih ya yang mengetahui siapa nih yang tega melakukan semua ini kepada Siti Maimunah.
Hanya berdasarkan keterangan saksi, kemungkinan besar pelakunya adalah perempuan karena ya dia kan menggunakan kerudung gitu. Tibalah saat jasad Siti Maimunah dimakamkan. Seluruh warga desa Karanggayam tentunya kaget ada warga mereka yang dihabisi begitu keji. Tapi ini nggak berlaku kayaknya sama si Fitria. Karena dengan tenangnya, dia malah ikut melayat ke pemakaman Siti Maimunah bersama warga desa lainnya. Bahkan setelah menghadiri pemakaman Siti Maimunah, Fitria juga kayak nggak ada apa-apa gitu hidupnya. Dia masih bisa tiktokan, upload tiktok. Emang udah nggak ada otaknya aja nih si Fitria ya. Polisi tentunya nggak tinggal diam, segera mengusut kasus ini. Dicarilah barang bukti ke seluruh desa. Ditemukan ada satu set pakaian yang dibuang begitu aja di semak-semak belukar perkebunan milik warga. Letaknya itu nggak jauh dari pekarangan belakang rumahnya Fitria. Setelah diselidiki lebih lanjut dan bertanya ke warga sekitar, bisa dipastikan itu milik Fitria. Lagi pula hasil DNA yang menempel pada baju itu ya memang milik Fitria. Belum lagi ada bercak darah yang menodai baju itu. Diidentifikasi milik Siti Maimunah yang terciprat ketika ya si Fitria ini melakukan eksekusi. Polisi juga menemukan sebuah celurit sepanjang 60 cm di rumah Fitria yang sudah dicuci dan dikembalikan ke dalam sarung kulit ke tempat semula celurit itu berada. Benar, celurit itu adalah celurit yang Fitria gunakan untuk menghabisi nyawa Siti Maimunah. Tetapi ternyata Fitria sudah mencuci celurit tersebut. Polisi juga menyelidiki dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik atau teknologi ITE dan menemukan bukti perselingkuhan si Fitria dan Pusini yang mendukung motif pembunuhan ini dikarenakan rasa cemburu Fitria karena Pusini memutuskan hubungannya dan malah memilih istri sahnya si Siti Maimunah. Pada tanggal 15 Januari 2024 atau sekitar 6 hari dari pembunuhan itu terjadi, Fitria pun ditangkap oleh polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Dan yang Nona dengar di sini dia lagi main TikTok, guys. Tertangkapnya Fitria ini membuat keluarga Maimunah terkejut karena pelakunya sebenarnya bukan orang asing ya di lingkungan mereka. Kerabat korban tuh mengaku kaget banget karena pelaku yang masih tergolong sangat muda. Dia seolah nggak percaya pelaku senekat itu melakukan aksi kejinya. Ya kan gara-gara ya diputusin bisa begitu kan. Ya banyak yang nggak percaya karena biasanya seorang wanita itu kan memiliki sifat yang nggak tegaan. Namun berbanding terbalik pelaku justru brutal ya melakukannya itu ya menghabisi korbannya tuh caranya aduh brutal banget. Keluarga korban juga sempat gak yakin ya jika pembunuhan keji itu yang melakukannya tuh ya si Fitria sendiri. Sebab saat kejadian kakak korban si Parikman tadi kan sempat melihat sosok yang keluar dari rumah adiknya itu. Dia mengatakan bahwa sosok itu walaupun menggunakan pakaian perempuan, tadi pakai kerudung juga gitu kan, tetapi badannya ini cukup kekar. Tapi ya ini gak tahu ya, emang karena itu kan pagi banget ya, penglihatannya si Pak Rikman ini kabur karena masih pagi, masih ngantuk, atau ya gimana gitu kan. Atau ya mungkin aja memang ada orang lain yang membantu Fitria, tapi sampai saat ini sih ya, yang Nona dapat infonya ya pelakunya ya tunggal, cuman Fitria. Dan karena Fitria ini nggak mengelak bahwa ia yang melakukan pembunuhan atas Siti Maimunah, bahkan dia menjelaskan bahwa sudah menyiapkan sebuah celurit sejak 2 hari sebelumnya. Fitria pun ditangkap sebagai tersangka. Fitria juga dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 dan pasal 351 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Tersangka juga dinyatakan sehat secara fisik dan mental, sehingga bisa dikatakan dia tuh sadar sepenuhnya ketika melakukan aksi kejinya itu. Oke, itu tadi ya kronologi kisah kriminal yang pertama. Kita akan masuk ke kronologi kisah kriminal yang kedua. Masih berhubungan dengan kisah pelakor dan istri sah. Di cerita kali ini, Nona juga bakal bahas berita yang pernah viral 2022 lalu tentang istri sah yang ngebunuh pelakor. Nah lo, berbalas kan? Tapi sebelumnya jangan lupa buat like,
komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya. Terus pastiin kamu udah subscribe channel Nona, biar Nona makin semangat berbagi ceritanya. Terus gimana sih Nona ceritanya ini bisa istri sah yang ngebunuh pelakor? Sini Nona ceritain. Di kontrakan yang berada di Jalan Lubang Buaya RT 01 RW 10 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur inilah tinggal pasangan muda dengan 3 orang anak balita mereka. Suaminya bernama Ivan Dwi Gusmanto yang berumur 27 tahun ya saat itu. Sang istri bernama Neneng Umaya yang berusia 24 tahun dan ketiga anak mereka yang masing-masing baru berusia 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Kehidupan mereka nampaknya tuh bahagia. Di sosial media mereka juga terpampang bagaimana mereka nih saling mengetahui hubungan masing-masing dan juga menunjukkan potret keharmonisan ya rumah tangga ini dengan anak-anak mereka. Jadi kan kalau di FB ya kita tahu bisa in relationship with gitu kan. Nah ini tuh ditunjukin. Walaupun tetangga mereka sendiri nggak begitu mengenal dekat keluarga ini, karena ya Neneng dan Ivan tuh dikenal cukup tertutup di mata tetangganya. Jadi jarang nyapa, jarang ngobrol gitu. Ivan sebagai tulang punggung keluarga bekerja sebagai cleaning service di Plaza Bank Mandiri di Jakarta Pusat. Di sanalah dia ini bertemu dengan gadis lajang bernama Dini Nurdiani yang saat itu berusia 26 tahun. Ya mereka ini berdua sama-sama bekerja sebagai cleaning service. Karena sering bersama dan mereka juga memiliki kesamaan sebagai tulang punggung keluarga, lama-lama mereka jadi deket, lama-lama nyaman, lama-lama selingkuh. Dikatakan hubungan mereka mulai terjalin semenjak awal tahun 2022. Nyatanya hubungan mereka sepertinya bukan main-main aja. Mereka nih serius. Bahkan Ivan yang sudah memiliki 3 anak bersama Neneng berniat menceraikan Neneng. Ini ada gila-gilanya juga sih ya. Anaknya yang paling kecil tuh masih setahun. Masih disusui loh. Masih bayi banget. Sampailah perselingkuhan dua sejoli ini diketahui si istri sah si Neneng. Jadi awalnya pada April 2022, Neneng nih sempat membaca percakapan Ivan dan Dini melalui pesan WhatsApp. Kira-kira gini nih ya isinya. Kapan kamu mau menceraikan istrimu? Iya, nanti habis lebaran. Mau aku anterin ke pengadilan agama buat daftar cerainya nggak? Boleh. Nah gitu ya, mereka berdua nih ngomonginnya kayak pernikahan tuh gampang aja gitu ya diceraikan. By the way, waktu itu tuh Idul Fitrinya atau Lebarannya jatuh di tanggal 1 dan 2 Mei ya. Berarti kan itu masih April, jadi sebulanan gitu. Neneng yang membaca pesan itu tentunya nggak terima. Shock banget kan dia. Neneng pun memperingatkan Dini agar nggak mendekati suaminya lagi gitu, jauh-jauh lah. Ya siapa ya bu ibu yang nggak shock baca chat-chatan palsu sama selingkuhannya begitu. Istilahnya nih ya, si Dini ini nih, selingkuhan. Nagih yang jelas-jelas tuh sebenarnya bukan hak dia. Tapi udah kayak utang gitu, kapan mau dicerain? Lah, bisa begitu. Akhirnya, Neneng nih ngechat Dini ya buat peringatin, janganlah kau dekat-dekat suamiku. Tapi diperingatin kayak gitu, nggak ada kapoknya ternyata. Tetep lanjut selingkuh. Diperingatin lagi lah nih, kedua kalinya sama si Neneng. Janganlah deket-deket sama suami saya, dia tuh udah bapak anak 3 gitu. Merasa nggak dihargai, Neneng pun mulai berpikir jahat, biar si Dini ini kapok. Neneng di sini mematangkan rencananya untuk melanjutkan eksekusi ke perempuan yang berdomisili di Cengkareng itu. Jadi dia tuh udah berpikir secara matang, biar nggak ada salah-salah ya. Beberapa hari sebelum kejadian, Neneng diam-diam mengambil HP suaminya, si Ivan, untuk chat-chatan dengan Dini. Tentunya ya ini tuh tanpa sepengetahuan Ivan ya. Nah, Neneng ini mengajak Dini untuk buka bersama di tanggal 26 April 2022. Jadi bukber gitu ya, acara abis puasa terus buka bareng. Nah, nantinya Ivan juga akan ikut dalam acara bukber itu menurut Neneng. Di sini ada yang mengatakan Neneng nih mengaku-ngaku sebagai keponakannya Ivan. Ada juga yang bilang Neneng tuh ngakunya sebagai adiknya Ivan. Dan ada yang bilang juga dia tuh kirim pesan anonimus tapi pakai HP-nya Ivan kan. Yang pasti disangka
kakaknya sama si Dini, yang ngechat itu ya si Ivan. Nanti pas ketemu baru deh dia bilang kalau dia itu temennya Ivan. Dan Ivan akan nyusul mereka gitu ya, datang belakangan. Yang pasti chatnya ini pakai HP-nya Ivan, dan dia tuh nggak pakai namanya sendiri ya si Neneng. Ya iyalah ya, mana mau ketemu kalau si Neneng ini pakai namanya sendiri. Pokoknya dibuat sedemikian rupa biar Dini ini mau ketemu, intinya gitu ya. Di sini terbukti Dini ini diajak bukber bersama ya yang berhubungan dengan Ivan tuh ya. Dia tuh antusias, seneng gitu. Makin panas dong ya Neneng. Berarti kan perselingkuhannya itu belum kelar. Di pagi hari sebelum berangkat kerja, Dini ini sempat berpamitan pada keluarganya. Dan dia bilang dia tuh akan terlambat pulang gitu karena dia mau bukber. Pas abis pulang kerja dia juga sempat SMS katanya dia mau bukber gitu. Tapi dia nggak ngomong nih bukbernya sama siapa, di mana. Pokoknya dia bukber lah sama temennya. Dan ya nggak ada yang aneh. Memang kan pada bulan puasa itu kita tuh sering banget ya ngadain bukber-bukber gitu. Baik ya sesama teman kantor gitu kan, ngumpul-ngumpul, reunian sekolah, teman-teman deket, keluarga, pacar, semuanya aja kan ngadain bukber gitu. Sampai pusing nih kan yang mana duluan. Nah, di sore hari tepat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 itu, Dini dan Neneng sudah janjian bertemu di Taman Mini Indonesia Indah. Neneng datang dengan sepeda motor Matic miliknya. Nah, kemudian Neneng ini mengajak Dini menuju tempat yang sepi di sekitar perumahan elit Citra Grand Cibubur, Bekasi. Saat di lokasi yang udah sepi itu, Dini nih disuruh menunggu oleh Neneng. Kemudian Neneng pura-pura mau beli minum. Dini tuh sebenarnya sempat bertanya dan mulai curiga kenapa dia dibawa ke tempat itu dan di mana nih si Ivan. Tapi Neneng menjawab, tenang aja pokoknya ya, Ivan tuh dikit lagi bakalan dateng kok, dia masih dalam perjalanan. Tapi aneh nggak sih si Dini ini masa nggak tahu ya mukanya Neneng? Karena kalau di sosial medianya Ivan, terutama di Facebooknya ya yang Nona temuin, itu tuh tertulis jelas dia in relationship sama Neneng dari tahun 2014. Ada foto-foto mereka berdua juga tuh ya di sosmednya si Ivan dan nge-link ke sosmednya Neneng. Tapi ya pas di sini Dini nih menunggu dan dia kan dalam posisi lengah. Neneng langsung tuh kembali dari arah belakang dan langsung aja dia tuh kepalanya si Dini dipukul pakai kunci Inggris sampai si Dini jatuh tersungkur. Dini pun langsung merintih kesakitan. Aduh sakit. Kenapa ini? Gitu kan dia. Nah melihat si Dini ini terus merintih kesakitan, Neneng kemudian langsung menggeret si Dini ini ke semak-semak untuk menghabisinya. Karena rasa cemburunya itu, Neneng Umaya membabi buta menusuk leher serta perut selingkuhan suaminya itu dengan pisau dapur dan gunting rumput yang udah dia persiapkan. Sampai tubuhnya Dini ini dipenuhi luka tusukan. Setelah menghabisi nyawanya korban, Neneng kemudian mengganti pakaiannya yang sudah berlumuran darah itu dengan baju ganti yang sudah dia persiapkan. Jadi tuh dia emang udah merencanakan ini tuh dengan matang ya, udah disiapin semuanya. Alat-alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan pun dibuang di dekat lokasi kejadian. Dini dilaporkan menghilang oleh keluarganya pada Kamis 28 April 2022. Sudah 2 hari ini ya Dini tuh nggak ada kabarnya. Terakhir ya ketika dia berpamitan mau bukber itu. Keluarganya sudah mencari kemana-mana. Bahkan nih ada katanya ya yang Nona baca infonya. Beberapa mantan pacarnya Dini ini ikut mencari keberadaannya Dini. Berarti Dini tuh kan banyak mantannya lah ya. Kenapa dia malah harus memilih sama suami orang? Dan mohon maaf gitu ya, bukan merendahkan atau apa. Tapi kayak apa sih nih kelebihannya si Ivan ini sampai bela-belain mau jadi yang kedua gitu kan. Padahal dari fotonya si Dini ini cantik loh. Kenapa gitu? Pada tanggal 29 April 2022, sekitar pukul 3 sore hari, ada seorang warga yang sedang berjalan di dekat tebing Sungai Cikeas Cibubur, Jalan Mendua, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Memang ini tuh
mepet banget ya Cibuburnya tuh sama Bekasi. Nah, si warga ini nih mencium adanya bau busuk yang sangat menyengat. Setelah dicari-cari, apa sih ini? Ditemukanlah tubuh jasad perempuan yang nggak diketahui identitasnya. Begitu dikabarkan ke polisi, barulah diidentifikasi kalau jasad itu adalah Dini Nurdiani yang sudah beberapa hari itu dikabarkan telah menghilang. Udah ditemukan jasad kayak gitu kan, polisi nih terus melakukan penelusuran dan pada tanggal 13 Mei 2022, Neneng pun akhirnya ditangkap di rumahnya setelah polisi menemukan bukti-bukti senjata pembunuhan dan DNA yang menempel pada bukti itu. Neneng ditangkap tanpa perlawanan. Dia juga mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengaku sebagai pelaku tunggal yang menjadi naik pitam karena cemburu suaminya memiliki kekasih yang lain. Dan dirinya merasa nggak dihargai, maka sampai hati dia melakukan hal keji kepada perempuan yang telah 4 bulan jadi selingkuhan suaminya. Atas perbuatannya ini, Neneng Umaya pun dijerat pasal 340 KUHP Jungto pasal 338 KUHP mengenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dikatakan ada sedikit keringanan ya untuk Neneng, karena dia tuh waktu itu masih dalam masa menyusui anaknya yang paling bontot. Oke, sekian kronologi kisah kriminal kali ini ya, tentang pelakor versus istri sah. Yang satu, pelakornya dihabisi sang istri sah. Yang satu lagi, pelakor ngehabisin istri sah. Ya, nggak ada yang dibenarkan di sini ya. Karena pembunuhan dengan alasan apapun, itu adalah perbuatan keji yang nggak dibenarkan sama sekali. Dan masalah perselingkuhan ini sebenarnya tuh bisa dilaporkan ke kepolisian. Tapi dalam 2 kasus ini ya nggak ada laporan itu ya. Cuma ya ini menurut Nona, dalam 2 kasus ini kan yang dipertahankan tetap si pria atau kata lainnya pasangan yang juga dengan sadar melakukan perselingkuhan. Kalau kedua perempuan ini berharap dengan dia yang menghabisi perempuan lain agar dia bisa menjadi satu-satunya di kehidupan laki-laki ini sih, menurut Nona ya, nggak bakal ada habisnya. Karena kalau sudah selingkuh, berarti dia tuh bisa mengulangi perbuatan itu lagi. Bukan cuma dengan perempuan A, bisa B, C, dan seterusnya gitu. Nggak bakalan ada selesainya, kecuali ya emang dari dirinya sendiri. Tapi ya bukan berarti di sini Nona menyarankan buat menghabisi laki-lakinya juga ya. Tapi intinya kayak kesel, marah, dendam, pasti ya ada gitu kan. Tapi kan mengotori tangan sendiri buat sesuatu yang ya sudah kotor tuh apa sebanding sama apa yang kita dapat. Ya maksud Nona kan ya perselingkuhan itu ya udah kotor lah ya. Dan yang paling parah di sini kan yang kena akibatnya itu anak-anaknya juga kan. Mereka nih korban atas apa yang mereka nggak tahu sama sekali. Oke, daripada ceramah kepanjangan kan nanti Nona, kamu bisa langsung nih komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! la 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 la